Mark Klok passing. Mark Klok passing ke Alberto. Alberto passing ke Hen gitu. Jadi pas seterusnya. lagi Mark Klok passing, si operatornya ngeklik passing. Diterima sama Hen. Hen passing juga. Jadi passing Mark Klok klik. Aksinya apa aja Mas yang ada di tabulasi itu? Ada 40-an. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua tops? Baik-baik aja kan ya? Lagi sering hujan nih di luar nih. Semoga kesehatan kita tetap terjaga. Yang kehujanan gak gampang sakit, yang gak kehujanan tetap sehat. Yang jelas tetap olahraga supaya kesehatan kita tetap terjaga. Nah, kali ini bersama gue Aryo Sanjoyo di channelnya Top Score TV, di segmen yang mungkin teman-teman suka tunggu juga. Karena kenapa? Karena ini adalah satu-satunya podcast dari toko olahraga yang masih bertahan. Yang lainnya udah tumbang, gak kuat dia. Pada jualan sepatu doang sih, nyari untung doang. Kalau kita kan pikirannya mengedukasi nggak cuma nyari untung doang, kita mau nyari berkah, nyari pahala dengan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Waduh, terlalu panjang saya ngomongnya. Nah, hari ini kita sudah mendatangkan seorang tamu yang mungkin teman-teman akan mendapat banyak info nih dari beliau. Kalau biasanya kita datangin orang-orang yang ada di lapangan, kayak misalnya pelatih, pemain. Nah, hari ini adalah orang yang mungkin adanya di belakang lapangan atau di balik lapangan, tapi perannya cukup penting juga untuk kemajuan sepak bola dan olahraga Indonesia. Kita sudah kehadiran Mas Prabu. Sehat, Mas? Halo, alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Beliau kita datangkan langsung dari Bandung. Jadi Mas Prabu ini adalah salah satu founder dan sekarang COO ya, Mas ya? Iya, sekarang COO. COO di lapangbola.com. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu kali ya Mas ya, lapangbola.com tuh apa? Ada juga mungkin yang belum tahu. Nah, nanti akan kita kulik lebih dalam lagi. Gua kasih spoiler sedikit. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nonton bola, nonton futsal tuh kan suka ada statistik ya Mas ya? Iya, betul. Statistik itu munculin misalnya berapa kali passing, berapa kali shooting, coverage area dan lain-lain. Nah, timnya Mas Prabu ini yang membuat itu bisa tersaji dan diterima oleh kita semua. Jadi informasi dapat. Jadi Lapang Bola itu sekarang fokusnya lebih ke data statistik ya Mas ya? Ya, kita fokusnya ke data statistik. Ada dua market. Ada yang untuk amatir, iya. Yang level profesional juga iya. Kalau level profesional lebih mendalam, ada analisis, data statistik jauh lebih mendalam dibandingkan amatir gitu. Nah, menarik nih karena profesi data analis ya sih. Yeah. Belakangan di sepak bola mulai naik lagi nih. Kalau mungkin kita ngeliat sepak bola beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin ya, profesi data analis mungkin belum terlalu marak ya, belum terlalu banyak orang yang tertarik, dan sekarang udah banyak nggak sih? Kalau kita lihat, kita mantau media sosial cukup banyak ya sekarang ya, dari individu yang mulai menaikkan dirinya atau menunjukkan dirinya sebagai data analis atau match analis juga udah cukup banyak ya. Nah, gitu. Itu sendiri kan fungsinya bisa membuat sebuah tim performanya lebih bagus lagi. Betul. Jadi dari sisi performa kita bisa mengidentifikasi lah si kekuatan lawan, kekuatan tim, kelemahannya juga gitu. Nah, sebelum kita bahas terkait bagaimana Lapang Bola ini mengumpulkan data, cara ngumpulnya gimana sih? Apa manual pakai cetek-cetek kayak orang kayak di Dishub ngitung truk di jalan tuh? Waduh, gue ribet Dishub tuh, orang Dishub nih. Jadi apakah caranya masih manual apa udah otomatis? Kita mau tahu dulu Mas, latar belakang Lapang Bola didirikan. Cerita awalnya gimana? Oke, kalau dulu kita belum ke statistik ya. Jadi belum kepikiran dulu juga. Jadi dulu itu berawal dari tim komunitas alumni ITB. Dari ITB? Iya, dari Galados. Itu ada rutin lah tiap minggu main. Dari situ kita tiap minggu main, terus ada keresahan nih, kesulitan cari lapang karena waktu dulu di Bandung tuh belum sebanyak sekarang lapangannya. Jadi mainnya bisa di mana? Mainnya dulu tuh di Inspire Lembang. Iya, Lembang. Nah, itu rebut-rebutan tuh. Kadang-kadang si penjaganya susah ditelepon. Itu lapangan satu, terus lawan lagi. Penjaganya namanya Asep gitu. Betul. Gue tahu tapi penjaganya namanya Asep. Kirain nebak gitu karena Sunda. Enggak benar Asep. Benar kan. Terus cari lawan tiap minggu. Udah masa Senin, Selasa cari lawan lagi, beres main cari lawan lagi. Nah di situ berawal dari obrolan di bench ketika istirahat ya, bukan lagi-lagi di bench. Gimana nih kalau kita bikin aplikasi untuk booking lapang gitu ya. Untuk pertama untuk kita nih ngemudahin itu untuk cari lapang, cari lawan, matchmaking gitu kan. Nah. Jadi awalnya emang aplikasinya justru buat booking lapangan sama cari lawan. Betul.
Jadi untuk itu Memang dari awal sudah aplikasi atau masih web based? aplikasi. Emang dari awal niatnya aplikasi. Namanya lapang bola. Berarti basicnya IT. Bukan. Kalau saya lebih ke operasionalnya. Jadi ada lagi tim IT-nya. Oh, bukan IT. Iya, jadi Lulusan dari fisika ITB. fisika aja ngurusin bola kan keren banget. Nah, selanjut cerita gimana? Nah, dari situ ya aplikasi sudah jadi, terus kita coba akuisisi ke beberapa lapangan. Ternyata kendalanya banyak banget. Apa tuh kendalanya? Gap teknologinya masih waktu itu ya masih lumayan lah gitu kalau untuk jadi lapangan ini masih nyaman nih pakai papan tulis, catat manual gitu. Oke, jadi gap teknologinya itu justru ada di penyedia lapangannya, providernya, bukan di customernya. Iya di providernya justrunya. Oke. Itu belum lagi ada konflik lah yang jaga dengan pengelola gitu ya, dengan owner itu kan Oke. beda-beda orang kan itu Benar-benar. ada konflik horizontal lah di situ. Waduh, kita nggak bisa nih kalau kita benchmarkingnya ke hotel tuh udah pakai sistem. Iya, betul. Dari itu ya kalau ke lapangan tuh belum pakai sistem ya, paling bagus juga mereka udah pakai Google Sheet gitu ya. Kalau Oke, benar. Google itu udah paling canggih tuh. Tapi kalau misalkan mayoritas lah itu masih pakai papan tulis itu waduh susah banget. Jadi painnya kalau masih pakai papan tulis ketika ada yang booking mereka nggak langsung nyoret di papan tulis. Iya, Double booking jadinya. Double booking bahaya Sering kayak juga. gitu ya? Waktu itu belum sampai ke situ sih, baru sampai mau akuisisi, baru pendekatan lah gitu. Oh, terus ngeliat peluangnya kayaknya kecil peluangnya kecil, apa nih? Ya peluangnya ada, cuman untuk saya ini kayak belum bisa sih. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018. 18. Ya. Nah, terus akhirnya sadar bahwa peluangnya kecil dan akhirnya pivoting ke data tuh kapan, Mas? Itu di akhir 2018, masih di akhir, tapi karena rutinitas kita main bola kan di tiap weekend tuh main bola. Nah, kita ada juga komunitas lari juga kan. Nah, kalau lari tuh ada Strava. Kalau main bola nih Ada apa jokinya nih? juga sekarang Strava. Ya, ada joki. Main bola nih apa yang bisa kita pamerkan selain foto? Kalau foto waktu itu udah ada, cuma Iya. belum seramai sekarang ya. 2012, Apa nih yang bisa kita 2019 sudah ada, pamerin udah. gitu? Statistik gitu kan. Kebetulan juga ada teman-teman yang tadinya kuliah di luar gitu, yang atau lagi di luar yang ikutan Sunday League di sana gitu. Di sana juga walaupun di level paling bawah juga ada datanya Ada gitu. datanya. Walaupun level basic ya, goal, assist gitu itu tertera lah gitu, ada rating. Nah, itu kita coba mengimplementasikan itu di sini gitu. Nah, itu makanya kita bikin beralih ke statistik Dari 2019. 2019. Awal mulanya ketika emang sepakat buat pivot dari tadi booking lapangan ke data statistik, mulanya gimana sih, Mas? Awalnya apa yang pertama dulu dibangun gitu? Kalau dulu kita ngebangunnya aplikasi web based yang simpel dulu ya. Oke. Jadi bisa ngambil goal, terus assist, terus ya beberapa data yang basic lah gitu. Itu dulu sih. Itu ketika udah kita bisa pakai itu, kita pakai dulu di komunitas dulu nih. Udah bisa nih, udah bisa nampil, udah bisa real time-nya nampil di website. Udah kita bikin liga nih. Awalnya liga. Iya, liga komunitas. Liga komunitas itu jalan dengan dengan apa ya, dengan fasilitas ada datanya itu ya. Iya, Ada data personal datanya. Iya. Kayak saya pernah lihat deh. Itu liganya diikuti sama alumni ITB juga kan? Iya, Sama Galdos juga kan? sama Galdos juga. Nah, berarti awal bikin service data provider ini berarti udah pikir nggak mungkin dong nggak berpikir bakal ada cuannya dong. Ya. Nah, awalnya berpikir ini bisa dijual dengan cara kayak gimana? Kita ke pengelola turnamen, karena kalau kita lihat kita coba ke Ascot, ke Asprof, kita lihat yang ngajuin izin turnamen itu cukup banyak ternyata. Oke. Baik dari level di grassroots, futsal, terus belum lagi amatir gitu. Di Kota Bandung aja itu ternyata cukup banyak. Nah, kita lihat ada potensial nih. Jadi segmennya emang ke turnamen, bukan Turnamen, ke ya. fun football. Kan kalau fun football misalnya besok malam kita main jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10. Ya. Ada nih data analisisnya keluar, dia datang nanti dibayar sekian, nanti datanya semua peserta dapat nggak gitu ya? Kita sempat sih ada beberapa kali kayak gitu. Jadi ada yang per pertandingan ada yang per turnamen ada juga gitu. Kalau service per pertandingan masih ada sekarang? Kalau sekarang tetap ada gitu, cuman emang marketnya emang kurang sih. Rate berapa sih? Kalau boleh tahu kan kalau fotografer kita tahu lah, rate Iya. misalnya 350, 450. Kalau per tim itu sekitar 100-an lah gitu. Itu udah 100.000? 100.000. Wah, bener Mas? Bener. Untuk di Bandung ya. Murah ya? Untuk di Bandung. 100.000 buat per tim. per tim. Berarti semua orang?
semua orang. Oh kita patungan seorang 10.000 dapat data Udah tuh. dapat data, Apa betul. aja data yang di provide? Kalau yang basic goal, assist, terus shooting, terus untuk passing ada, terus Intercept ada gitu. intercept, tackle, save gitu lengkap sih untuk si basic ya. Nah menarik tuh. Itu coveragenya areanya cuma Bandung doang atau? Kalau untuk saat sini Bandung aja sih, Bandung. Nah buat teman-teman Bandung nih menarik nih. Kalau misalnya mau dapat value edit atau nilai tambah dari main bola, selain dapat foto kan yang bisa buat lo narsis, bisa juga tuh masukin data-datanya Mas ya. Jadi bisa kontak lapangan bola buat kalau misalnya lagi mabul-mabul gitu ya. Iya, iya. Nah itu menarik guys, kalau dengan harga segitu di sini laris manis Mas. Justru kalau kalau di luar kota juga bisa provide video aja. Oh oke. Jadi beberapa turnamen di Bandung kemarin tuh ada di Peak, di Senayan juga kemarin baru beres, alumni ITB juga turnamen itu kita by video aja. Jadi kayak Liga 1 gitu. Kita lihat video, kita ambil dari kantor. Oh jadi nggak harus ada di lapangan ya? Nggak harus Tapi di itu lapangan. bukan revenue streamnya kan? Cuan banyaknya kan pasti di kompetisi. Justru cuan banyaknya itu di kompetisi amatir. Amatir? Iya, karena kan operasionalnya nggak terlalu besar kan. Oh, oke. Gitu. Nah awal mulanya handle data dari kompetisi itu mulainya kapan? Apa tadi yang liga? Tadi sepak bola liga itu? komunitas itu jadi kita Publikasiin. launching produk udah langsung bikin liga komunitas, kita ajak nih tim-tim yang sekiranya mau ikutan bikin liga. Waktu itu emang ya sederhana aja gitu. Tim sendiri ya, Tim teman-teman sendiri, ya. nggak ada hadiah, tapi kita setiap individu, setiap itu kita cari sponsor produk lah. Misalkan top score kemarin itu ada beberapa produk sepatu lah bahkan masuk juga Wah, kita. harusnya top score masuk. Kita ada top score Mas di Bandung. Di Jalan Karawitan nomor 54C. Turangga. Jadi kasih promosi lagi. Itu jadi dari situ kita bahkan ngadain 2 season sebelum pandemi. Oke. 2 musim sebelum pandemi itu. Iya, karena saya banyak teman-teman di ITB juga kayaknya sempat lihat tuh. Menarik juga nih lapangan bola nih. Dex juga sempat ikutan tuh. Oh, Dex juga ikutannya. Nah, lanjut setelah nggarap kompetisi sendiri yang dibikin sendiri, berarti orang lain banyak yang lihat dong. Iya. Makanya wah menarik nih buat di kompetisi-kompetisi kita juga. Yang pertama pakai servisnya lapang bola, masih ingat nggak sih Mas? Yang Orang luar ya? Iya, Yang orang luar secara ya. profesional. Yang pertama itu justru dari futsal. Oke. Ascot futsal Kota Kota Bandung. Iya. Eventnya apa tuh Mas? Eventnya Bandung Futsal League itu ada divisi 1, divisi 2 women futsal gitu. Jadi AFK Bandung waktu itu Ya. bikin futsal ya? Futsal. Biasanya futsal di mana? Di Queen. di Queen ya, di Queen. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu lapangannya. Di Queen Futsal. Di Queen Futsal. Nah, pertama kan dulu bikinnya buat bola. Tiba-tiba yang pakai pertama futsal. Ada ini nggak? Mas? Ada gagap teknologi atau kayak gimana? Enggak sih, justru lebih sederhana karena aksi-aksi atau metriknya kan lebih sederhana lagi. Cuman ngeganti aja throw in jadi kick in ya itu. Tapi kan lebih cepet ini nih. Ya, temponya lebih cepet. Lebih cepet gitu kan. Abis futsal itu baru banyak lagi yang lainnya. Banyak lagi ada beberapa kompetisi grassroots. Banyak kan grassroots kalau di Bandung ya. Grassroots gitu. Kalau boleh tahu lagi Mas, ini agak sensitif nih. Rate-nya untuk satu kompetisi berapa sih Mas? Rate-nya Atau untuk kalau satu misalnya nggak mau kompetisi- nyebut angkanya, seharga apa gitu? Seharga motor kan? Kalau per harian tuh sebenarnya nggak nyampe 1 juta sih harian ya. Jadi misalkan mau Tergantung berapa match-nya. Iya, tergantung berapa match ya. Gitu. Misalkan kayak ya udah satu hari ya sekitar nggak nyampe 1 juta gitu. Oh, Untuk di Bandung ya itu udah nge-cover si termasuk operatornya juga gitu. lumayan ya, maksudnya nggak terlalu, ternyata saya kan mikir kayaknya bakal mahal banget nih karena kan data itu sebenarnya mata uang baru. Iya, iya. Itu data itu kayaknya berharga banget buat munculin keputusan-keputusan yang emang sesuai sama data yang ada kan gitu. Nah, jadi ketika futsal udah, bola juga udah, ada nggak olahraga lain Mas yang pakai jasa lapangan bola? Sebenarnya kita sempat riset ya. Jadi setelah waktu di awal tahun itu kita Awal udah tahun berapa tuh? awal tahun 2019 waktu kita bikin 2019, liga itu ya. Itu kita udah punya traffic nih website. Udah kita Oke. cukup pede ikutin lomba-lomba startup. Oh, oke. Waktu itu lolos finalis nih Mas. Star Cup World Football Summit. Jadi ada conference Ya. football Ya, tahu. untuk regional di Asia, di Malaysia waktu itu. Nah, kita jadi 7 besar waktu di situ. Satu-satunya wakil dari Indonesia. Terus di sana di finalnya di sana berarti Di sana di Kuala Lumpur. Menang, Mas? Enggak sih, enggak menang. 2019 belum menang. Cuman ya kita dapat lumayan insight yang banyak lah dari sana karena kan banyak industri sepak bola juga kan dari situ. Gitu. Nah, sepulang dari Kuala Lumpur, pengembangan apa yang dilakukan sama lapangan bola?
Dari situ juga kita dapat terpilih inkubator, Mas. Oke. Inkubator di Indigo. Indigo itu salah satu inkubator startup dari Telkom. Nah, mereka tertariknya karena kita waktu itu nawarin 2 produk, booking lapang sama data statistik. Karena mereka lebih tertarik dengan data statistik. Gitu. Nah, di situ kita dapat funding yang lumayan kita bisa ngedevelop Lapang bola ya. lapang bola ini karena waktu itu kan awal ada cuan tapi masih belum masih untuk belum banyak lah gitu ya. Sekarang udah banyak udah. Jadi waktu itu kita dapat funding yang lumayan lah, dari situ kita Buat bisa inkubasi itu ya. inkubasi. Nah, terus dari situ juga kita terpilih di Malaysia juga ada Accelerator. Di situ kita ada 30 startup global sedunia ya. Kita di situ kebetulan saya sendiri yang berangkat selama 4 bulan di sana. 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, di situ inkubasi di situ banyak ketemu dari petinggi Selangor FC, sempat ke MFL juga karena di sana emang kita diarahkan untuk mencari market di Malaysia. Oh, gitu. Oke. Nah, di situ emang kita dapat partner di sana. Terus tadi olahraga lain kita sempat riset rugby. Oh, di Malaysia rugby-nya jalan juga. Jalan. Oh, di sana bisa dibilang bagus sih kalau rugby-nya ya. Jadi kita dapat partner dan kita waktu itu udah mau jalan nih rugby. Oke nih kita jalan, kita research. Tapi emang abis itu pandemi, Mas. Ya, itu dia yang jadi kendala buat kita semua. Lagi sama di Top Score juga waktu itu lagi ngegas-ngegasnya tiba-tiba pandemi datang ya mau nggak mau kan. Gitu. Nah, waktu pandemi yang dilakukan lapang bola apa waktu itu, Mas? Untuk apa penyesuaian lah, adjustment-nya apa? Waktu itu kita bikin workshop latihan Online? dari rumah online. Oh, gitu. oke. Jadi tetap jalan cuma online ya. ya. Kita sempat ngundang beberapa media juga ya, talk show gitu, terus dari fisioterapi, terus dari beberapa pemain juga buat ngasih semacam pelatihan lah gitu. Gitu sih. Jadi online semua ya. Online semua. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama viewers kita, Mas. Mereka tuh kadang-kadang bingung. Tiba-tiba muncul data shoot satu orang berapa kali syuting, berapa kali passing, berapa kali tackling dan lain itu cara ngitungnya seperti apa, Mas? Toolsnya bagaimana? Terus operatornya berapa orang? Boleh diceritain, Mas, kalau boleh secara detail, Mas. Kalau untuk pengambilan data kita ada sistemnya, Mas. Jadi udah ada sistem dari awal juga kita. Cuman semakin kesini semakin advance lah. Tapi masih jauh kalau dibandingkan dengan Eropa ya. Tapi dari sini udah cukup advance. Terus kalau operator sendiri setiap tim itu dia pegang 1 orang. Jadi satu orang bisa. Sorry, device-nya apa, Mas? Laptop kah? Tab? Laptop bisa, handphone bisa, tablet bisa. Jadi menyesuaikan dengan kondisi gitu. Kalau misalkan di luar kayak tim amatir kita lebih enak pakai mobile. Pakai handphone gitu. Kalau tim profesional? Profesional pakai laptop karena beda detail. Contoh nih misalnya pertandingannya antara Persib lawan PSIS misalnya. Berarti 1 orang megang Persib, 1 orang megang PSIS. Iya, tapi biasanya dibantu ada 1 orang lagi buat komentator. Sama buat beberapa aksi yang emang detail gitu. Komentator tuh fungsinya apa, Mas? Jadi buat mengarahkan misalkan si Persib A passing ke B gitu. Jadi kalau di broadcast kayak switcher gitu ya. Kan ada orang tuh kalau di broadcast kalau di main bola juga kan. Kalau di siaran live bola tuh di dalam belakang kan ada switcher tuh. Ada orang ngomong A, ntar dipindah A, pindah B gitu ya. Jadi ada 1 orang yang nyeritain. Si pertandingan komentator ngomentarin pertandingan lah gitu. Play by play-nya. Iya, play by play-nya. Nah, bisa nggak coba dicontohin? Misalnya saya yang jadi operatornya, Mas jadi komentatornya. Saya kan megang device nih. Megang device. Nah, device-nya itu ada nama pemain, terus aksi-aksinya. Aksinya ada. Jadi kalau tabulasinya gimana? Jadi misalnya namanya siapa misalnya ya? Namanya ada bentuk formasinya, ada bentuk formasinya. Mark Klok passing ke Alberto. Alberto passing ke Hen gitu. Jadi pas lagi Mark Klok passing, si operatornya ngeklik passing. Diterima sama Hen passing juga. Jadi passing Mark Klok klik. Aksinya apa aja, Mas, yang ada di tabulasi itu? Ada 40-an. Wah, 40 gimana? Kalau pakai laptop kan berarti ya 1 laptop itu kayak penuh harusnya. Iya. Tapi kan ada passing, ada shortcutnya. Oh, jadi pakai kayak main game Counter Strike. Counter Strike gitu ya. Jadi misalnya Mark Klok di sort terus passing.
pass fail atau passing. Jadi ya beberapa aksi yang banyak, jadi passing, pass fail itu ada shortcutnya. Oh, gue nggak bisa itu. Saya orangnya tukang ngelamun, apalagi dia nih orang nih tiba-tiba mikir jadi jorok. emang harus benar-benar fokus sih gitu. Berarti benar-benar fokus ya. Benar-benar fokus. Nah tapi ya saya mungkin Mas juga nggak bisa ngejamin itu 100% akurat ya. Mungkin 99% gitu kan. Kayaknya kalau 100% kayaknya pasti ada miss-nya lah gitu. Atau menjamin 100% akurat Mas? Setelah ada QC. Oh, di QC ada QC lagi gitu ya. Jadi kayak benar-benar industri lah gitu. Tapi yang ditampilin di Last Art Live kan nggak mungkin di QC dulu dong? Nggak mungkin, belum. Jadi itu mungkin yang real time itu 99% itu lah ya. 90% lah gitu. Ada 40 aksi. 40 aksi. Hafal nggak Mas? Hafal. Coba apa aja? Passing. Oke. Kita dari attacking dulu ya. Goal, assist, shoot on, shoot off, shoot block. Terus cross fail, cross block. Terus dribble fail. Terus passing, pass fail, progressive pass, true pass. Terus clearance, interception, save, cross claim fail, cross claim. Apalagi ball carry progresi. Terus tapi itu data nggak ditampilin semua di TV kan? Kalau di TV sih beda lagi Mas, itu dari broadcast. Iya, tapi datanya dari Mas nggak? Enggak, bukan. Oh, bukan, beda lagi. Berarti data yang ditampilin di TV yang kita tonton itu bukan data bukan dari lapang bola. Itu dari mana? Dari mereka sendiri? Internal. Sorry itu saya berarti bisa jadi nggak valid. Iya. Iya. Jadi itu cuman hiasan doang. Iya. Oke. Gitu. Ball position dihitung juga? Ball position dihitung. Itu kan dari kalkulasi dari passing. Ada formulanya ya? Ada formulanya. Coverage area? Coverage area kalau kita fokusnya ke on the ball. Jadi kalau statistik kan ada off the ball sama on the ball. Jadi kalau kita untuk saat ini masih ke on the ball sih. Jadi aksi yang ketika pegang bolanya. Tapi itu belum memanfaatkan AI ya? Belum sih, belum. Jadi masih tadi kan belum pakai kecerdasan buatan yang udah kita tinggal duduk aja lah, tuh orang udah tinggal lari gitu. Belum. Jadi emang masih toolsnya masih pakai device dan ada operatornya. Ada operatornya. Tapi untuk analisis tertentu udah pakai ada modeling di codingannya. Jadi ketika kita butuh interval ball possession per menit atau interval PPDA per 15 menit itu udah ada gitu. Pusing. Itu belajarnya dari mana Mas? Belajarnya banyaknya baca, terus kebetulan tadi ada Hardani sebelumnya kan udah ekspor sebelumnya dari lab bola. Nah di situ boleh sebut lab bola ya. Gak apa. Jadi Hardani dari lab bola masuk, terus akhirnya masih banyak. Ya banyak transfer knowledge. Dan itu standar internasional atau cuman ya kita buat aja lah standar sendiri gitu? Kalau kita mengacunya tetap standar internasional sih, karena banyak acuannya emang kan dari Eropa ya. Itu. Gila ya, 40 aksi dihitung. Nah itu dikonsumsi sama timnya? Iya, dikonsumsi tim. Itu baru aksi utama, belum lagi pendetailannya. Buset. Jadi goal itu kaki kiri, kaki kanan, strength terus set play-nya, counter attack, set piece, corner, set piece, free kick atau open play gitu. Boleh kayaknya kita sekali main bola di gitu ya. Jadi main bola nanti Aryo Sanjoyo passing failed 100, passing sukses 0 gitu kan. Gitu. Menarik ya sih. Kayaknya bisa jadi ini ya tren baru ya. Maksudnya maksud gue tuh kayaknya kita ngeliat sekarang saya sih ngeliat kalau main bola dapat foto tuh biasa banget udah gitu. Iya, udah turun lah kepuasannya dapat foto gitu. Sekarang ada video nih. Video lumayan lah gitu. Mungkin dengan hadirnya statistik bisa ngebuat main bola tuh jadi semangat lagi gitu. Justru waktu itu kita di awal-awal itu kerjasama sama foto Mas. Oke. Jadi data foto kan udah pasti di booking nih. Kalau statistik masih ragu-ragu gitu, outputnya kayak gimana. Nah nanti kita bikinin poster dari foto yang pakai tambahin data statistiknya. Jadi dia postingnya ada data statistiknya kan? Jadi nanti ada foto nih, ini Mas foto saya, tolong tambahin data statistik. Nah gitu, jadi kan ada fotonya, ada data statistiknya juga. Ini gue ngeliat peluang bisnis baru sih sebenarnya sih. Nanti nih kalau Imam lihat nih seneng dia nih. Kalau yang cuan-cuan gini seneng nih. Ya Tops ya. Jadi buat yang lo yang rasa kayaknya oke nih kalau Top Score ikut mengembangkan kerja sama lapang bola. Bisa banget. Buat di Jabodetabek ya. Misalnya kita kembangin itu teman-teman yang mau main bola, main mini soccer misalnya futsal dapat data statistik.
Kayaknya menarik banget Mas ya. Nanti mungkin bisa kita follow up kali kerjasama Mas. Iya bisa banget ya. Nah, dari pengalaman Mas Prabu dan tim selama selama ngerjain lapang bola, ngurusin data statistik ini, ada pengalaman paling berkesan nggak? Maksudnya, wah ini life goals gue banget sebagai pencinta bola nih, sampai pada titik gue bisa berkontribusi buat olahraga yang gue cintai gitu atau gimana Mas? Ya itu sih Mas, maksudnya ketika banyak ya, maksudnya kalau ngomongin goalsnya banyak berinteraksi dengan pelatih-pelatih keren ketika minta analisis, ketika apa namanya tadi ya kita kerjanya di LIB juga sama tim TSG gitu. Tim TSG itu isinya analis pelatih-pelatih. Tim TSG itu? Teknik studi group. Oke. Teknik studi group. Jadi yang bikin analis, bikin apa namanya tren-tren analis di masing-masing tim itu seperti apa. Nah, itu jadi wah keren banget ini, nggak kebayang sebelumnya gitu Bisa sampai bisa kontribusi kerjasama seperti itu, terus kontribusi. Nah kadang-kadang waktu di awal-awal itu juga tim pelatih timnas juga via PT Liga ya itu juga minta rekomendasi pemain gitu deh. Oke. Gitu. Nah, kalau timnas sendiri sekarang data analisisnya dari mana kalau main? Internal. Internal. Oh, jadi nggak sama lapang bola ya? Nggak sama lapang bola. Cuma Jadi di awal-awal aja waktu seleksi. waktu masih seleksi timnas U23, timnas senior, itu kan masih belum ada gambaran pemain ya. Itu biasanya ke lapang bola minta pemain ini dong data statistiknya gitu. Berarti bank datanya lengkap ya? Lengkap kita, lengkap. Jadi sejak tahun 2020. 2020 ya. Jadi 2020 misalnya nih, kita sebut Mark Klok lah. Iya. Mark Klok ketika masih di Persija, terus di Persib tuh datanya masih ada sampai sekarang. Masih ada. Nggak dihapus. Nggak bisa dihapus. Bisa dijual tuh. Justru Lumayan. beberapa pemain ya, maksudnya beberapa pemain yang usia muda tuh kita ada datanya waktu main di Liga Top Score. Oh iya. Liga Top Score Score. U16 gitu-gitu ya. Wah, keren juga sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi emang mimpinya itu mengintegrasi si kompetisi-kompetisi yang ada itu di Indonesia. Nah, kalau ada orang yang mau akses data itu bayar. Kalau untuk selain Liga 1, selain Liga 2 itu Free. publik ya, misalnya siapa aja Oke. bisa akses, termasuk timnas juga kita Kasih. siapa aja yang silakan ke website aja gitu. Kalau Liga 1-nya Liga 1 confidential. nggak financial, nggak bisa. Kita Nggak hanya bisa. tampilin yang umumnya aja lah gitu. Liga 1, Liga 2, EPA itu confidential. Oh, oke. EPA lebih gila lagi Mas. Kenapa? Tahun ini satu minggu itu kita Oh iya. 27 pertandingan. Satu hari. Satu hari 27. 27 pertandingan ya, ada U16, 17, 20 Iya. kali 9 pertandingan. Kan 3 kategori ya Pak Iya, ya? 3 kategori itu. Gila, sehari 9 pertandingan. Itu berarti nyebar timnya udah kemana-mana tuh? Atau Enggak, pakai kita video? by video. Oh, by video. Jadi nggak real time ya? Nggak real time. Maksudnya real time cuman dari kantor. Oh, jadi ngeliat videonya, bukan Iya. lihat rekaman videonya. Iya. Oh, video real time-nya. Menarik juga ya. Nah, kalau itu kan pengalaman berkesannya yang paling yang paling bikin Mas dan teman-teman di lapang bola puas. Kalau pengalaman yang kurang enak atau mengecewakan ada nggak? Dikecewakan sama klien kah atau data hilang kah atau apa gitu? Kalau itu ya, kalau pengalaman itu belum terlalu ini ya sih ya. Belum ada yang kurang berkesan banget sih gitu. Jadi masih aman-aman ya? Aman-aman. Masih enjoy aja ya? Cuman ya emang kayak EPA aja ya. EPA itu kan sebenarnya dari operator itu kan pengen semua di coverage video gitu. Nah, tapi masih banyak yang dari klub-klub itu nggak store video itu. Jadi susah juga gitu. Harapannya kan semua pemain ada data statistiknya nih dari level junior ya. Nah, itu tapi belum hal yang video kayak gitu aja belum bisa disediakan sama klub gitu, kayak masih kurang serius lah gitu. Itu sih. Jadi kalau dilihat senang sama apa ya, suka dan dukanya banyak yang sukanya ya. Banyakan sukanya. Dukanya malah nggak deh. Asik juga. Ya dukanya itu paling ya weekend kali ya. Weekend kan. Iya benar. Kehidupan weekend. pribadinya ya. Iya. Jadi weekend gak bisa kemana-mana nonton Weekend bola. malam lagi. Kalau sekarang sudah enak ya, musim yang sebelumnya tuh sampai jam 11 malam, Mas. Oh iya, benar. Iya, musim sebelumnya kan jam 3, jam 7, jam 9, beres jam 11-an. Berarti Itu ya. weekend pasti kalau ada match pasti nggak akan kemana-mana kan? Gak akan kemana-mana itu. Bosan nggak sih Mas nonton bola? Ya kalau dibilang bosen ya ada bosannya sih, karena ya rutinitas ya. Tapi kerjaan bagaimana? Kerjaan ya. Ya, kayak gue juga udah malas nonton bola. Kan biasa aja bilang tuh, semakin hari makin malas nonton bola karena bola gitu-gitu aja ya. Gak ada banyak pemain-pemain yang
punya ngelayak ditonton lah gitu. Tapi karena kerjaan yang mau nggak mau tetap Iya, dijalanin nih. Nah, balik lagi ke apa ya, statistik Mas. In the future ngeliat ada peluang atau enggak Mas di industri statistik olahraga ini? Peluang tentunya masih banyak ya yang masih bisa diekspor ya. Kalau misalnya kita ngelihat ke Eropa itu banyak banget yang bisa diekspor. Cuman emang di sini kita bertahap lah, step by step gitu. Karena emang marketnya sendiri belum siap Iya, gitu. benar. Jadi kayak kalau kita ngomongin industri di level profesional aja ya kan. Kalau misalkan provider ya kita udah di level tertinggi nih. Kita udah provide buat LIB Iya. gitu. Udah mentok di situ. Dan kayaknya saingannya nggak ada ya sekarang ya? Untuk saingan sih dari luar. Oh dari luar Dari justru luar ya? kita tender terus tiap tahun dengan luar gitu. Oh gitu. Jadi sama PT Liga itu sama PT LIB itu tendernya sama lawannya adalah dari pihak luar. Dari pihak luar. Keren juga ya. Nah, kalau dengan kehadiran apa ya, device tools yang baru kayak yang apa? GPS tracker. GPS tracker gitu. Terus kemarin gue ngobrol sama pemain-pemain futsal, dia dipasangin Oh, iya, ada alat juga di kaki dekar, terkuat. dekar, Di dekarnya. Itu mengganggu atau enggak sih Mas dengan profesi sebagai data analis ini? Itu tadi ya kalau tadi yang saya sebut itu lebih ke off the ball-nya. Oke. Performansi individual yang off the ball. Kalau kita kan lebih ke on the ball. Jadi harusnya saling melengkapi gitu. Jadi si GPS tracker itu kan nggak bisa ngitung passing, Ya. nggak bisa ngitung shooting, Ya. dia cuma ngitung coverage area dan lain-lain. Coverage area, detak jantung. Detak jantung, terus juga mungkin ya speed bisa ya dia. Cuman yang on the ball-nya nggak bisa ya. On the ball-nya enggak. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi kan sejak tahun lalu juga kan si PT Liga juga kan udah kerja sama ada fit together Fit tuh. together Nah, Mika itu, tuh, Hotasi Mika tuh. kita tuh kan udah oke banget tuh kan buat kemajuan untuk masing-masing klub kan. Benar, datanya bisa diambil dari situ juga. Cuman datanya dipakai atau enggak kita nggak tahu. Itu dia masalahnya. Itu tuh. dia masalahnya. Sport science di kita masih ya harus diakui belum Iya. terlalu canggih lah ya. Tapi mayoritas kan pelatih asisten asing ya harapannya bisa ngebaca itu dan Oh, itu oke. sih. Karena mayoritas kan asisten dan pelatihnya asing kan ya. Ya, banyak kan yang asing sekarang. Nah, kalau bicara data itu dipakai nggak dipakai Mas? Pengalaman lapang bola paling seneng kan kalau data itu dipakai kan ya. Kalau misalnya tahu nih bahwa data gue dipakai sama klub buat kemajuan klubnya. Klub mana atau pelatih mana yang menurut Mas Prabu dan tim kayaknya emang nih paling well educated tentang data gitu. Kalau musim lalu sih saya banyak kerjasama sama Ricky Nelson ya. Oh, Ricky Nelson Coach sekarang Ricky jadi Nelson. dirteknya Ya, Persija. Persija. Itu kebetulan dia juga nge-lead tim TSG di LIB gitu. Tim apa? TSG tadi, Oh, TSG, TSG. Oh, sekarang kemarin beliau megang Serpong City ya? Atau dulu sempat Sulut? Ya, sempat Sulut terus Persipura ya. Oh, Persipura ya beliau. Sulut, Persipura lalu ke LIB. Nah, sekarang habis dari LIB ke Dirtek Persija Persija. sekarang. Persija. Coach Ricky Nelson. Emang orangnya well educated banget sama data nih. Dia kemarin sempat ngurusin liga-liga anak-anak juga, IJSL ya? Pokoknya apa ya liga kemarin? anak-anak juga lah. Nah, itu juga pakai kita. Oh iya, Ini pakai IJSL ya kalau nggak statistik. salah ya? Atau JSL? Sebelumnya lagi ada tuh di akhir tahun lalu tuh ada Nusantara Cup. Oh, oke. Nusantara Cup yang isinya yang pesertanya juga ada beberapa dari EPA. Nah, itu juga pakai kita juga gitu. Kita bikin reportnya detail, statistiknya kasih ke coach Ricky Nelson. Jadi Coach Ricky Nelson salah satu pelatih Indonesia yang emang concern banget sama data ya. Ya. Karena emang ya tadi kita bisa jadi pakai insting. Karena sebagai pelatih, sebagai TCG tadi, TSG punya insting, tapi ya tetap harus based on data gitu. Iya. Karena data makin memperkuat insting kita maksudnya. Karena buat efektivitas juga sih, karena EPA itu kan misalkan contoh EPA aja ya. EPA tuh ada 3 kategori berapa ratus pemain mas. Gimana kalau kita ngelihat top score aja bisa, tapi kan ada Bener. pemain-pemain yang emang punya potensial tapi ya nggak ada di top stats lah gitu. Nah itu Oke. gitu. Makanya kayak seperti EPA juga kan kita bikin rekomendasi juga kan. Oh. U16 Top rekomendasi statistiknya siapa aja? yang emang oke lah ada 55 pemain nih. Dari masing-masing posisi itu ada 5 pemain kita kasih. Permintaan juga dari tim TSG ya, buatkan itu kita buat ya. Nanti ada beberapa juga yang dipanggil untuk U16 gitu, jadi ada gambaran. Gak mungkin kau seleksi satu-satu kan lah, lama juga gitu. Kalau Iya, lihat ada data kan, wah ini bisa kita coba, ini bisa nih gitu. Jadi buat filter awal itu statistik saya rasa bisa dipakai banget gitu. Nah, belakangan kan lapang bola juga bikin pelatihan ya. Iya. Pelatihan data analis Iya. online ya.
Offline pernah nggak? Offline ada, online juga ada. Offline di mana waktu itu? Offline di Bandung, di Bandung. Online sering banget tuh dapat ads-nya gue. Sama sekarang pelatihan fisioterapi, ya. sama Benedictus. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu kenapa Mas? Emang pelebaran sayap kah? Atau emang ngerasa wah lagi off season nih, kita coba cari yang lain lah. Model gitu. bisnis yang Model lain bisnis benar lain, juga sih. Gitu ya. Atau Gitu gimana juga sih? salah satu. Kalau salah satunya pastinya itu. Cuman kita juga ngerasa ekosistem ini perlu dibangun, terutama Oke. terkait dengan data. Kuncinya analis. ekosistem bener bro. Kalau misalkan ekosistem ini hidup, ya kita juga bisa lebih hidup lagi gitu kan. Karena berkaca dengan sebelum-sebelumnya yang ada di Indonesia juga kan fokus ke profesional mati kayak Kanjuruhan, maksudnya kayak Liga off, udah kita nggak bisa Nggak hidup ngapain. gitu. Tapi kalau misalkan ekosistemnya hidup, ya bisa lebih panjang lah gitu. Apa aja sih pelatihannya yang online? Kalau workshop itu workshop ya namanya. kita emang pengen banyak orang yang tertarik dengan analis dan harapannya bisa berkarir lah di analis. Oke. Dan terbukti itu ada 3 orang yang sebelumnya di lapang bola, di analis lapang bola, tersebar di klub. Oke. Di klub mana ya? Ada di Bali United, Oke. Persik Kediri, terus Dewa United, Itu dari lapang bola tadi. dari lapang bola sebelumnya gitu. Nah sekarang tadi bikin workshop pencegahan cedera. Nah. Itu berarti emang nyari model bisnis baru atau? Ya lagi nyari model bisnis baru mas. lagi off season nih. Lagi off season, kompetisi amatir ya ada beberapa, cuman kan nggak mungkin iya, kita fokus gitu juga kan. Nah, kita cari model bisnis yang baru lah. Keren ya. Berarti emang ya sebagus itulah data. Pernah down gak sih mas server atau webnya? Waktu awal sering sih. Sering ya? Sering. Tapi datanya masih aman lah ya, masih Datanya jaga. kalau data sudah pasti aman, cuman emang terkendala biasanya ke publik sih, akses nggak bisa ya gitu. Nah, kalau ditanya mas cita-cita apa dari Mas Prabu nih, atau enggak dari lapang bola yang sampai sekarang kayaknya belum tercapai, yang benar-benar lagi dikejar banget kan? Kalau jadi tanda kutip penguasa liga udahlah ya, udah ngumpulin udah data level semua liga tertinggi, gitu, level tertinggi di nasional udah. Apa mas yang kira-kira masih visible buat dicapai tapi belum tercapai? Dari awal itu kita pengen istilahnya mengintegrasikan minimal turnamen resmi yang ada di Indonesia lah gitu. Oke. Liga 1 udah, Liga 2 udah, EPA udah. Nah, terus Liga 3 nih yang belum kita, karena kan emang masing-masing asprof ya. Liga 3 ini penyelenggaranya. tambah satu aksi mas, punch. Punch. Itu ada sih kiper Oh, kalau punch ada ya kalau kiper ya. Tapi punch bola gitu. Jadi Nah, itu. 3-3, Liga 2, Liga 1 mau Ya diintegrasi. minimal itu bisa kita integrasikan gitu. Karena kalau kita ngelihat di luar itu ya, di istilah kita ngacu ke Eropa ya. Eropa tuh sampai level 6-7-nya itu Apalagi di Inggris ya. masih terintegrasi dengan federasinya gitu. Kita mau lihat data pemain si A juga yang main di level 6 tuh yang ada. kita nggak ada tuh. Gitu. Sunday League aja mereka ada datanya Ada datanya gitu. Ya minimal match summary itu kan ada line up, menit bermain, gol itu ada datanya gitu. Di kita susah tuh. Terus kita Liga 3 beberapa, jadi ada manajer tim lah. Tolong cariin pemain yang underrated dong, yang harganya masih masuk akal. Itu kan gampang kalau ada data tinggal di sort. Ya, kita Kelas kasih tahuan ya. data pemain Liga 1, kasih data pemain Liga 2, kasih data pemain EPA. Mas, harganya udah nggak masuk akal, Mas. Oh gitu. Iya. Ya itu tuh salary cap kita nih yang harus diatur, tapi ya udah itu urusannya WT LIB lah. Liga 3 ada, Mas. Aduh, Liga 3 nggak ada sih. Kalau ada Liga 3 mungkin harganya masih masuk akal lah gitu, dan pemainnya masih bisa di-develop gitu. Itu. Iya, kan bisa dilihat dari statistiknya ya. Iya. Minimal dia konsisten, kalau enggak increase kan berarti masih bisa dibina lah, di develop gitu. Kalau futsal, Mas? Kalau futsal kalau sekarang sih emang sebatas baru di Bandung aja ya. Apa nggak pernah ada tawaran dari Liga Pro untuk? Belum ada sih. data? Kita sempat nanya-nanya juga, tapi emang kayak belum tertarik juga pakai Gimana sih teman-teman futsal nih? Tolong sampaikan ke federasi bahwa ini penting gitu ya. Jadi tolong di hire lapang bola buat jadi data, apa sih istilahnya, data collect. statistik. Enggak, profesi masnya itu sama teman-teman sebagai Iya, data collect ya. penyedia data lah. Penyedia data buat turnamen futsal Indonesia, karena ya gitu Mas, kalau nggak ada datanya kan bingung lihat pemain yang bagus siapa, yang kurang siapa gitu kan ya. Futsal kita tahun lalu juga, nanti Agustus juga kita bakal
provide buat salah satu brand fans club. Oh, Euro. Ya, Euro Soccer. Kita tuh bakal keliling Oh. ke Jogja, ke Solo, Jakarta, Bandung, Itu buat profit datanya. Perbata. Tuh, tim apa fun competition aja udah pakai data ya. udah. Pro liganya lah, Liga Pro-nya lah. Kacau nih Liga Pro nih. Diomelin nanti sama orang-orang nih. Tapi akan jadi menarik karena ya futsal kan pas fangsanya juga banyak ya. Tadi Mas bilang Euro aja udah mulai semeriah itu. Belum lagi banyak banget. Kayak teman-teman di futsal series, Mas pernah dengar futsal series nggak? Kompetisi futsal antar SMA. Kayaknya udah nyediain data juga sih. Tapi kita nggak tahu ngumpulin datanya kayak gimana. Tapi dia bisa nyampilin data dari beberapa pemainnya gitu. Semoga penghitung datanya valid. Kalau nggak bisa kontak lapang bola lah gitu ya. Nah, olahraga apa lagi Mas yang kira-kira mau diincar? Selain tadi yang udah disebutin. Kalau sekarang sih lebih fokus ke sepak bola ya. Karena sepak bola masih banyak yang bisa dieksplor lagi gitu. Jadi better fokus di satu olahraga dibanding nyari olahraga lain. Iya. Gak mau coba olahraga catur, renang gitu. Data collecting gimana itu? Basket itu terpusat Mas. Di providernya dari FIBA. Dari FIBA-nya Itu langsung. untuk seluruh kompetisi. Jadi nggak bisa dari lain ya, dari luar ya gitu. Nah, IBL juga kan dari FIBA, FIBA juga. Jadi nggak bisa dari swasta ya? Iya. Jadi emang dari federasinya langsung. Emang yang ada satu provider yang ditunjuk sama FIBA. Nah, tadi kalau ditanya cita-citanya kan pengen integrasi dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan datanya terkoneksi semua Mas ya. Sama sih kita juga pengen benar-benar liga kita bagus dari situ lah Mas ya. Nah, penasaran juga nih Mas, kalau perihal apa ya? Tadi kan udah megang Liga 1 lah. Selama 1 tahun. Itu kontraknya berapa Mas? Pasti nggak boleh kasih tahu. Kira-kira dapat rumah di Pondok Indah gitu. Nggak, masih kecil sih. Cukup buat operasional di kantor. Oh, berarti dalam hal ini profesi, maaf ya Mas ya, profesi penyedia data belum terlalu dihargai banget. Dihargai, cuman emang situasi emang belum oke lah untuk di Indonesia ya. Jadi antara kebutuhan dan beban itu tipis-tipis Mas. Jadi statistik itu kan antara kebutuhan bisa juga jadi beban biaya. Oh, oke. Ya, bagi sebagian klub ini jadi cost center. Ya, betul. Tapi bagi sebagian klub ini jadi ya bukan revenue sih, bukan profit juga, bisa jadi keuntungan lah, advantage gitu ya. Nah, berarti emang ya kalau Mas ngerasa sudah cukup dihargai sebagai data provider, sudah atau belum? Sudah Cukup dihargai. Tapi kalau bisa lebih kalau bisa tingkatkan lagi gitu. Karena berkaitan dengan untuk develop yang lain ya, kita butuh fitur yang lebih advance lagi buat ngimbangin yang ada di teknologi yang udah ada saat ini ya. Jadi kita butuh emang alokasi buat research gitu. Cuma kalau di Indonesia ya sekarang market leadernya topnya udah lapang bola lah ya. Lapang bola. Ya tinggal tadi aja rate-nya tolong dinaikin sama teman-teman yang jadi kliennya. Tapi kalau untuk yang fan football jangan Mas, biar seneng main bola lagi. Itu biar rame aja. Nah, oke. Itu Mas mungkin yang bisa kita sampaikan mungkin dari Mas Prabu sendiri. Ada yang mau disampaikan nggak Mas ke teman-teman kira-kira betapa pentingnya peran dari penyedia data, atau mungkin Mas punya kesan atau pesan sebagai penyedia data, boleh Mas disampaikan supaya profesi ini lebih dikenal orang, lebih dilirik banyak orang dan lebih dihargai Mas. Kira-kira pesannya apa? Oke, jadi kemajuan sepak bola Indonesia ini tidak hanya dilihat dari sebuah pertandingan ya, sebuah performa pemain, tapi kita butuh istilahnya teknologi lah. Salah satunya dari sisi data, terus tools-tools yang lain yang emang untuk menunjang performa klub, performa tim. Jadi emang klub-klub yang udah harus berinvestasi lah dari sisi teknologinya gitu. Jadi sepak bola maju ya karena ditunjang dengan teknologi yang maju juga gitu Mas. Salah satunya ketersediaan data. Dan data itu harus bisa dibaca Mas. Maksudnya nggak cuma jadi mentahan gitu dong ya. Ya. Jadi emang data ini bermanfaat kalau emang data ini bisa dibaca dan bisa dimengerti semua orang gitu. Nah, itu dia. Ya, teknologi makin maju, olahraga juga nggak boleh diam di tempat ya. Harus ngikut teknologi yang ada. Jadi sport science itu salah satu bagian yang nggak bisa dilepasin dari kemajuan ini sebuah olahraga, khususnya di Indonesia sepak bola pastinya. Gitu, karena di luar negeri udah sejauh apa sih Mas kalau di luar negeri? Udah. Mas Prabu, kita ketinggalan berapa tahun misalnya? Udah konsumsi sehari-hari Mas teknologi.
Misalnya kita apakah kita ketinggalan 10 tahun dari Eropa atau gimana? Kalau ngelihat teknologi ya kita udah sekitar 20 Ketinggalan 20 tahun ya. 20 tahun. Harus bisa ngejar juga nih. Oke, semoga dengan hadirnya Mas Prabu dan teman-teman di Lapang Bola bisa mewarnai industri ini supaya lebih maju lagi. Ekosistemnya juga semakin bagus, Mas. Ya, betul. Dan kita tunggu tadi datangnya lapangan bola di lapangan-lapangan fun football kita. Iya. Deal nggak Mas sama Top Score kerja sama? Wah, langsung deal bisa nih. Oke, sekali lagi thank you Mas Prabu ya. Udah Terima datang kasih, Mas ke Aryo. podcast kita, ke Topcast. Semoga tadi banyak teman-teman yang tercerahkan dan semoga banyak yang pengen jadi data analis juga nih Mas. Karena pelatihannya udah dibuka juga workshopnya sama Workshop. Lapang Bola. Nanti juga kemungkinan bakal bikin lisensi juga Mas ya? Kalau lisensi sih belum kepikiran. Belum Jadi kita kepikiran masih Workshop aja. dulu aja. Tapi kayaknya berapa klub udah buka pelatihan lebih khusus. Kayaknya mereka emang nyari data analis dan bikin Ya, pelatihan sendiri. Nusantara kayaknya pernah. Nusantara ya. waktu Jadi itu sebelumnya bikin Nusantara tuh ngambil analis dari kita, Iya. terus mereka buka bikin sendiri gitu untuk ya bagus sih buat si ekosistemnya tadi jadi banyak Jadi analis. banyak calon-calonnya. Dia bisa ngeliat nih wah ada si ini si ini si ini. Nusantara salah satu partner kita 2 tahun ini Mas. Oh ini Yang berarti deket yang sama istana. yang melek data nih ya. Nusantara kan IKN. Proyek IKN nih. Wah deket sama istana nih. Oke, sekali lagi thank you Mas ya. Semoga makin maju Lapang Bola dan Mas Prabu dan teman-teman semakin sehat lagi. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa yang belum subscribe channelnya Top Score TV bisa di-subscribe sekarang dan juga boleh di-like dan komen dan bisa follow Instagramnya Lapang Bola Mas ya. Iya. Apa Instagram Mas? @lapangbola.com. Ada di sini nanti kita sertakan. Makasih banyak teman-teman semua yang udah lihat channel ini, boleh di-share ke teman-teman yang lainnya supaya banyak info yang teman-teman lo tahu tentang bagaimana pentingnya data statistik di olahraga khususnya sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?